Yesus, nama yang dapat dipercaya. Membahas 319 nama yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Minggu lepas minggu dihadirkan satu nama dari Yesus Kristus Tuhan kita yang diberikan oleh Alkitab. Dan dalam mengkaji nama-nama ini, kita melihat tujuan Tuhan bagi kita dalam Yesus Kristus, bagi hidup yang sekarang sementara ini maupun dalam hidup kekekalan nanti. Jemaat kekasih, kita ada pada nama yang ke-51. Kita baca bersama Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Minggu depan masih pada pasal yang sama ini, karena lagi nama yang satu tertera pada ayat yang kedua dari Yesaya 12 ini. Baik, mari kita baca berbalas-balasan ayat-ayat firman yang luar biasa ini. Dan kalau sudah menjumpai Yesaya 12 ini, saya jemput kembali dengan hormat untuk bangkit berdiri. Dan marilah dengan suara yang mantap kita bacakan berbalas-balasan. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, dan ayat yang ke-6 nanti kita bacakan bersama-sama. Demikianlah firman Allah yang terambil dari Yesaya 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi bersama-sama. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai putri Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Amin. Silahkan duduk. Tuhan memberkati kita. Relakan saya baca ulang ayat 2 dari bacaan Yesaya 12 ini, karena di sana kita temukan nama yang ke-51 dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Ayat 2 Yesaya 12 berkata, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Garis bawahi kalimat menarik ini, sebab Tuhan Allah itu. Tuhan Allah itu, itulah nama yang ke-51 dari Yesus Kristus Tuhan kita. Ia disebut Tuhan Allah, Lord Jehovah, the Almighty God. Dia tidak disebutkan saja gembala yang baik, anak domba Allah. Tetapi nama yang diberikan Alkitab kepada dia pun nomor yang ke-51. Dia disebut Tuhan Allah, Lord Jehovah, Allah yang Maha Kuasa. Kata Lord Jehovah dalam terjemahan bahasa aslinya dimulai dengan kata El. Sejauh sudah menjumpai kata El, berbicara tentang kuasa, berbicara tentang sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. El Shaddai berarti Allah yang Maha Kuasa, the Lord Almighty. Jadi berarti Bapak Ibu Saudara, Yesus yang kita sembah bukan sekedar manusia, bukan sekedar Tuhan, tetapi Tuhan yang penuh kuasa. Karena ada Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhannya bangsa Amori, Tuhannya bangsa Filistin, dan Tuhan bangsa-bangsa yang lain. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu, Allah Israel agung dan mulia. Ayatnya yang ke-6 dalam bacaan hari ini berkata, berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Berarti Allah yang kita sembah adalah bukan Allah bangsa-bangsa yang lain, tetapi Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Karenanya disebut Allah Israel ada di tengah-tengahmu, agung dan mulia. Jemaat kekasih, karena itu hari ini Yesus Kristus disebut Tuhan Allah. Maka dua hal perlu kita kaji bertelian dengan nama yang dahsyat dan luar biasa ini. Hal yang pertama, Yesus disebut Tuhan Allah, berbicara tentang kepribadiannya sebagai Allah.
Ia memiliki pribadi Allah. Ia tidak memiliki pribadi dari Maria. Karena pribadi Maria adalah pribadi seorang manusia biasa. Bercampur dengan noda dosa. Bercampur dengan kekurangan dan keterbatasan. Tetapi pribadi yang dimiliki Yesus Kristus adalah pribadi Allah. Allah yang menjadi manusia. Dia tidak mempunyai bapa. Karena bapaknya adalah Allah sendiri. Hanya rahim seorang perempuan anak darah. Yang dipinjam untuk menjadi saluran untuk menjadi penyelamat bagimu, bagiku dan bagi dunia. Dia datang kemari hanya meminjam rahim seorang perempuan, bukan seorang perempuan janda, bukan seorang yang najis dan kotor, tapi seorang anak darah yang dikala malaikat menyapanya dia berkata begini, mana mungkin hal ini terjadi sedangkan aku belum mengenal seorang laki-laki. Kalimat Maria berkata, mana mungkin hal ini terjadi sedangkan aku sendiri belum mengenal seorang laki-laki. Berarti ungkapannya berbicara tentang dia suci, bebas dari salah, bebas daripada pergaulan bebas, bebas dari hal-hal lainnya yang disebut kotor dan najis. Karena kalimatnya berkata, mana mungkin hal ini terjadi. Terjadi apa? Karena malaikat berkata, hai engkau perempuan, engkau diberkati di antara semua gadis Galilea. Karena roh Tuhan akan ada di atasmu. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Beri nama dia Yesus. Karena dia akan menyelamatkan kaumnya dari dosa mereka. Berarti Yesus bukan sekedar nama. Tidak datang dari Yusuf. Tidak datang dari Maria. Tidak datang dari pertemuan satu kelompok orang-orang hebat. Yang dicetuskan bahwa Yesuslah namanya. Nama ini dipilih dari sorga. Diberikan oleh ketetapan Allah sendiri. Pengesahan dari surga bahwa Yesuslah nama yang di dalamnya dosaku dapat ditemui pengampunannya. Di dalam nama itu penyakitku disembuhkan. Dalam nama itu haleluya, aku yang hancur-hancuran dipulihkan kembali menjadi satu bangunan yang kokoh bagi Allah dan kemuliaan namanya. Jemaat kekasih, kita tidak mengiring Tuhan asal Tuhan. Kita tidak sekedar mengiring Tuhan yang buta, yang punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar. Tetapi Tuhan Allah yang hidup, haleluya. Dia mengerti apa yang sedang terjadi di antara gerejanya dan umatnya di negeri ini. Taruhlah tidak ada orang yang mengulurkan tangan membebaskan kita. Taruhlah tidak ada tangan yang dapat terulur untuk melindungi kawan-kawan kita yang ada di poso, yang hanya tunggu tanggal matinya karena dikepung kiri dan kanan. Walaupun tidak ada orang yang membahasakannya, dunia tidak tahu karena informasinya kurang. Tetapi satu orang pasti tahu, namanya Yesus Kristus. Dia mengerti penderitaan umatnya karena mereka adalah bahagian dari dirinya. Dia adalah kepala dan gereja adalah tubuhnya. Apa yang terjadi pada tubuh, kecil apapun tubuh itu, kelingkingkah yang kejepit, mata pasti tertutup karena menjerit sakitnya. Kepala kebentok di tembok karena mungkin terpleset karena tidak lihat air yang tumpah di ubin. Kepala yang kebentok tetapi kaki ikut terseret oleh karena ikut merasakan sakitnya. Jemaat kekasih, dengarkan baik-baik. Kita tidak hidup dan mengiring Tuhan yang buta, tetapi Tuhan yang hidup. Karena itu hari ini hal yang pertama ingin saya tampilkan pada Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus adalah Allah, Tuhan Allah. Berbicara tentang kepribadiannya sebagai Allah. Dan kepribadiannya sebagai Allah diungkapkan oleh Alkitab. Para nabi membenarkan bahwa dia bukan sekedar manusia. Dia Tuhan Allah. Karena sang nabi mengungkapkannya demikian. Satu ayat populer yang sangat selalu kita sebutkan dalam rangka Natal semacam ini. Beberapa minggu lagi di mana-mana kita merayakan Natal. Bahkan besok hari Senin cabang kita di GBI Mawar Saron, Desa Polokarto. Dari Solo menuju ke selatan beberapa puluh kilometer di sana. Kita sudah mesti merayakan Natal. Besok pagi-pagi dengan pesawat 6.30 pagi saya sudah bertolak ke Solo. Dan saya harus memimpin acara ibadah dari GBI Mawar Saron cabang Polokarto di sebuah desa yang kecil, digembalakan oleh seorang hamba Tuhan yang biasa-biasa saja. Dia seorang preman tadinya, bertobat di GBI Mawar Saron Jakarta, dan Tuhan mengubah hidupnya dari preman menjadi pendeta, daripada pendeta menjadi preman. Lebih bagus preman jadi pendeta daripada pendeta jadi preman. Malu-maluin.
Dia jadi pendeta di sana dan menggembalakan satu sidang yang bukan ambil anggota gereja orang. Ada gereja yang dibangun khusus bertujuan mengambil anggota gereja orang lain dengan patokan orang lain menabur, dia yang menuainya. Dijauhkan Allah gerangan pelayanan semacam itu, tidak mendapat pahala. Karena Anda tidak memancing di lautan lepas, Anda memancing di akuarium orang. Anda tidak berburu di lautan lepas, Anda berburu di kebun binatang pasar Minggu. Binatang sudah dikumpulin, bikin pagar, gak bisa lari kemana-mana. Dan di situ Anda berburu, pasti ketemu. Justru kehebatan pemburu ialah jika dia berburu di hutan lepas. Di sana ada kalajengking, ada ular beludak. Ada sungai yang perlu diseberangi dan bukit yang perlu didaki, lembah yang perlu dituruni, haus. Dan di sana dia memikul pulang 20 ekor rusa hasil perburuannya. Nih jempol kita kasih pada dia. Kita beri nama dia pemburu yang ulung. Tapi kalau kau berburu di pasar Minggu dan bawa pulang semua rusa di sana, orang tawain. Orang bilang ini maling. Jadi saudaraku, dia di sana menggembalakan. Dia bilang sama Tuhan dalam doa, Tuhan, kau kirim aku kemari di desa tempat kelahiranku. Aku mau kau buktikan mujizat bahwa kau panggil aku di desa ini. Tiba-tiba dukun bertobat. Karena dukun mengobati orang gak baik-baik, dia doakan orang baik. Dukun bingung, ilmumu tolong bagikan padaku katanya. Kata si dukun kepadanya. Dan dia bersaksi bahwa yang memberikan kuasa padaku adalah bukan diriku, tetapi dia yang bernama Yesus Kristus. Sehingga dia bersaksi dan menangkan jiwa. Jemaatnya sekarang bertambah dan sangat terkenal di desa itu. Dia beberapa minggu yang lalu sebelum saya berangkat ke Lima Peru, dia datang kepada saya dan berkata, Pak, mohon dengan hormat. Saya tahu Bapak punya kesibukan luar biasa, tapi demi si dan Tuhan di sana yang berbahagian dari jemaat kami di sini, Bapak tolonglah karena Bupati akan datang dalam Natal. Kalau Bupati datang yang khotbah akan jadi saya juga malu, Pak. Karena itu mohonlah dalam kesibukan Bapak. Karena itu besok saya harus bertolak untuk berkhotbah di sana untuk demi Injil dan pekerjaan Tuhan. Saudaraku sekalian, karena itu Natal sudah mulai dirayakan tanggal 3 dan seterusnya. Nah, ayat yang sangat populer dalam Natal semacam ini adalah Yesaya 9 ayat 5 yang berkata begini. Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Garis bawahi namanya akan disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, the Almighty God. Anak yang baru lahir ini siapa lagi kalau bukan Yesus Kristus yang lahir lewat rahim dari seorang perawan yang bernama Maria. Dialah itu Yesus Kristus. Dan sang nabi yang bernama Yesaya berkata, namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Bahasa lainnya disebut Tuhan Allah. Bahasa lainnya disebut the Almighty God. Bahasa lainnya menyebutnya Lord Yehovah. Berarti dialah Tuhan yang maha kuasa itu. Sang nabi mengatakannya lewat ilham roh. Allah menyebutkan dia memang Tuhan Allah. Allah yang perkasa. Bukan saja sang nabi yang bernama Yesaya mengungkapkan demikian, tapi para rasul pun membenarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah. Yohanes sang rasul yang dikala perjamuan malam duduk dan menaruhkan kepalanya di dada Yesus. Berarti pertanda begitu dekatnya dia. Hubungan batinnya dengan Kristus begitu luar biasa. Dia mengamati dengan cermat tiap langkah Yesus Kristus. Mujizat yang dikerjakannya. Tiap-tiap kata yang keluar dari mulutnya. Diamatinya dengan cermat. Dan dia mengambil kesimpulan. Dan dituliskannya pada Yohanes pasal 1 ayat 1 seterusnya. Dia mulai dengan ungkapan ini. Mula pertama adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu juga Allah. Dia ungkapkan terus. Tetapi firman telah menjadi manusia. Dan tinggal di antara kita. Tetapi orang-orang tidak mau menerimanya.
Jemaat kekasih, dia katakan firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah dan kini menjadi manusia. Siapa lagi firman yang menjadi manusia kalau bukan pribadi Yesus Kristus? Dialah firman yang menjadi manusia. Allah yang meminjam lembaga tubuh manusia untuk dapat mengerti lika-liku hidup manusia, untuk dapat mengangkat kembali hidup manusia yang sudah lembah kehinaan, dipulihkannya dengan kuasanya sehingga kemuliaan yang telah hilang itu didapatkan kembali dalam hidupnya yang sekarang maupun kemuliaan kekal nanti bersama Dia. Jemaat kekasih, karena itu hari ini kita menerima sebuah fakta. Yesus disebut Tuhan Allah oleh karena memang kepribadian Allah yang dimilikinya. Sang Nabi membenarkannya, Sang Rasul membenarkannya. Bahkan Rasul Paulus lebih hebat lagi, Sang Rasul yang satu ini. Kepada jemaat Filipi dalam Filipi pasal 2 ayat 6 mulai. Dia berkata, Dia yang adalah Allah, Yesus yang adalah Allah, tidak menganggap kesetaraannya sebagai milik yang perlu dipertahankan. Kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang perlu dipertahankan. Tapi dia hampakan itu dan turun menjadi sama dengan manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya, dengar, itu sebabnya, sekali lagi dengar, itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahkan padanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama itu, haleluya, nama siapa? Nama Yesus Kristus, bertekuk lutut semua lutut yang ada di bumi, yang ada di surga, dan mengaku semua yang mempunyai lidah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Di atas mimbar ini sengaja ku taruh kalimat Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena itulah sasaran Allah, meninggikan dia di atas segala-galanya. Adalah salah kalau kita meninggikan yang lain. Adalah salah jika kita meninggikan diri sendiri. Adalah salah jika kita meninggikan latar belakang kita. Adalah salah jika kita meninggikan apapun dan siapapun yang ada di dunia ini. Karena sasaran Allah untuk memberikan pada kita Yesus Kristus, supaya dia direndahkan dan pada saatnya ditinggikan. Bukan saja nanti di surga, tapi ditinggikan di antara kita umatnya. Kalau Tuhan yang menjadi Tuhan kita dan kita menjadi umatnya, dan kalau kita tidak meninggikan dia, dengar, di mana lagi tempat yang manakah yang Anda anggap pas untuk di tengah-tengah pertemuan itu? Seorang yang bernama Yesus Kristus harus ditinggikan. Sedikit kesaksian dalam perjalanan ke5 Peru. Saya berangkat dari sini tanggal 5 November. Saya tiba di LA pada tanggal 5 November yang sama, namun sudah sore hari. Saya menginap di sana 1 malam dan pagi-pagi berangkat menuju ke5 Peru lewat Atlanta. Dan dari Atlanta, dari LA ke Atlanta hampir 4,5 jam perjalanan. Dan dari Atlanta menuju ke5 Peru hampir kurang lebih 11 jam harus di udara dan tiba di sana. Saya dijemput oleh panitia tentunya yang mengatur apa yang diberi nama Pertemuan Konferensi Misi Dunia Ketiga khusus bagi Amerika Latin. Yang hadir kurang lebih 24 negara yang ada di seluruh Amerika Latin, yang semuanya berbahasa Spanyol. Mereka tidak bisa berbahasa Inggris. Semuanya berbahasa Spanyol dan 24 negara kumpul membuat jumlah kurang lebih hampir 1.300 peserta. Mereka bukan jemaat biasa, tapi mereka adalah gembala-gembala jemaat, pemimpin-pemimpin misi yang datang dengan satu sasaran dan tujuan. Tema mereka adalah bagaimana strategi penginjilan kepada dunia muslim. Memang itu sudah disediakan 1 tahun yang lewat sebelum peristiwa World Trade Center yang terjadi di New York pada tanggal apa disebut 9/11 bulan September tanggal 11. Jemaat kekasih, dan di sana saya diminta berbicara tentang 2 topik ceramah. Yang satu adalah tentang strategi penginjilan kepada dunia muslim. Dan yang kedua, rahasia pertumbuhan gereja Injili yang ada di Indonesia dalam konteks negara yang jumlah mayoritas umat muslimnya terbesar di dunia. Sebelum saya datang, para pendeta di sana sudah kasakusuk. Karena saya sudah dipublikasikan lebih dulu oleh pendeta yang bernama Dr. Obed Alvarez. Seorang yang pernah datang di sini menghadiri
AMA, konferensi yang pernah kita selenggarakan di gereja kita. Dia terkagum-kagum melihat perbuatan Allah di lokasi ini. Melihat gereja, melihat bangunan kantor, dan segala penataan yang dikerjakan seturut hikmat dan urapan Allah. Dia terheran-heran karena dia belum pernah melihat sebuah pelayanan seperti ini selama dia melayani dalam pelayanan misi ini. Dia pergi pulang ke Argentina, ke Peru, dan dia mempublikasikan saya bahwa ada seorang pendeta di Indonesia, khususnya di Jakarta, yang mempunyai gereja yang besar dengan anggota over 10,000 members. Lebih dari 10,000 anggota. Dia publikasikan di mana-mana. Oh, pendeta-pendeta yang datang konferensi ini sudah datang dengan antusiasme yang tinggi untuk melihat pendeta Yakob Nawayan dari Jakarta itu. Yang dipublikasikan. Jadi mereka sudah kasakusuk, mana mungkin pendeta yang 10,000 anggota itu pasti dia adalah pendeta dari apa yang bernama Prosperity Gospel. Artinya Injil kemakmuran. Kalau dia tidak memberitakan Injil kemakmuran, mana mungkin gerejanya bertumbuh. Itu sudah kasakusuk begitu. Dan yang kedua, mereka berpikir mana mungkin dari Indonesia yang di koran kita baca, yang di radio kita dengar, dan di televisi kita saksikan penderitaan yang luar biasa. Negara yang hancur-hancuran, negara yang diperkirakan pemelihara dari teroris. Mana mungkin dari negeri itu muncul seorang yang disebutkan tadi oleh pendeta Dr. Obed Alvarez. Saya tidak tahu itu. Saya cuma datang sebagai seorang hamba Tuhan yang biasa yang menjalankan panggilan Tuhan dalam diri saya. Saya datang ke sana dan saya melayani. Saya memberi ceramah. Dan saya dalam ceramah saya itu, saya katakan bahwa kita harus percaya mujizat. We have to believe in miracles, kata saya. Kita mesti percaya kepada mujizat. Karena bagaimana kita bisa menangkan orang kalau kita tidak mempercayai mujizat. Mujizat artinya di luar akal dapat pikirkan. Mujizat artinya di luar tangan dapat menjangkau. Mujizat artinya di luar kesanggupan dan kemampuan manusia. Nah, saya berkata imanlah yang mengerjakan mujizat. Dan apakah iman, kata saya dalam ceramah itu? Saya berkata faith means thinking big. Faith means asking big. Faith means planning big. Kata saya. Saya berkata iman artinya berpikir besar. Meminta sesuatu secara besar. Dan memplanning sesuatu secara besar, kata saya. Dan saya berkata hanya Tuhanlah yang dapat mengerjakan itu. Nah, dalam seminar yang kedua yang dalam The Secret of the Growth of Evangelical Churches in Indonesia. Saya berceramah tentang rahasia pertumbuhan gereja-gereja evangelical atau Injili yang ada di Indonesia. Saya berkata salah satunya adalah karena khotbah yang mentereng. Dan saya berkata khotbah yang mentereng itu berisikan beberapa hal. Yang pertama harus meninggikan Yesus Kristus. Yang kedua Alkitabiah saja. Jangan bicara tentang yang lain. Bicara tentang Alkitab. Karena Alkitab bisa rubah pembunuh jadi pendeta. Alkitab bisa rubah wanita tunasusila menjadi ibu rumah tangga yang baik. Siapa bisa merubah batin manusia kecuali Allah lewat firman-Nya. Nah, saya berkata bahwa khotbah yang baik itu ialah dia harus menjawab kebutuhan setiap orang yang datang. Kita lihat orang berpenampilan keren, kita kira dia tidak punya masalah. Siapa bilang? Justru penampilannya itu menutup masalahnya. Jangan kita kira kata orang berdandan rapi itu tidak punya masalah. Jangan kita kira bahwa orang menaik mobil mentereng itu tidak punya masalah. Dia tidak punya satu minggu ini, minggu depan pasti menghadapinya. Dan semua kita punya masalah. Karena itu kita harus berkhotbah. Dan khotbah itu harus menjawab kebutuhan orang. Khotbah tidak boleh hanya berbau informasi. Misalnya kata saya dalam ceramah saya. Banyak kali kita berkata kepada jemaat sekalian. Saudaraku kekasih, hari ini aku berkhotbah tentang Sakeus orang pendek. Itu hanya informasi. Sakeus orang pendek itu sudah semua orang tahu. Di sekolah minggu waktu kita masih kecil di Tarutung sana. Kita sudah dengar cerita Sakeus orang pendek. Sekarang aku pindah ke Jakarta, usiaku sudah jalan 70. Kembali aku dengar cerita yang sama, Sakeus orang pendek. Kalau itu hanya tema khotbah Bapak, itu informasi. Tapi yang di belakang yang sedikit mau diceraikan lakinya. Karena lakinya sudah ancam cerai hari-hari belakangan ini. Dia duduk di belakang sana, tidak ada orang yang melihatnya. Hanya dia duduk di sana karena dia rindu datang ke dalam rumah Tuhan. Datang dengan satu harapan, kalau khotbah pendeta hari ini bisa menolong aku. Tetapi kisahku cuma hanya berbau informasi. Bahwa Sakeus orang pendek naik pohon ara. Lalu di belakang berkata habis naik pohon ara Yesus lihat dia.
Lalu Yesus bilang, turunlah, hari ini aku menumpang di rumahmu. Selesai khotbah hari itu. Itu hanya khotbah informasi. Tetapi orang yang hendak bercerai di belakang itu berkata, Om Pendeta, aku tidak keberatan Bapak berkhotbah tentang Sakeus pendek. Tetapi apa talian Sakeus pendek dengan persoalan rumah tanggaku yang akan hampir hancur ini? Adakah jawabannya? Bisakah Bapak mengkaji cerita Sakeus orang pendek itu dengan hikmat yang dari Allah, sehingga olehnya bisa terjawab masalahku, bahwa kalaupun suamiku ceraikan aku, ada Tuhan yang menjadi suami perempuan janda. Bisakah? Kalau kita bisa mengkaji cerita Sakeus orang pendek itu dengan versi yang lain, dengan sesuatu yang diwarnai hikmat Allah, sehingga orang itu bisa tersentuh. Misalnya, pagi itu kira-kira pukul 9 pagi. Kota Yeriko masih tidak nampak begitu banyak orang. Tiba-tiba di penghujung jalan sana muncullah 13 orang. Yang dipimpin oleh seorang yang menamakan dirinya guru bagi mereka. Dia berpenampilan sangat sederhana. Jubahnya lepas, hampir boleh kata tanpa jahitan. Nyaris miskin. Dan tiba-tiba orang berkerumun karena mendengar bahwa yang datang di kota itu seorang yang disebut Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Semua orang keluar mendapatkan pertolongannya dan tidak satu pun yang dilewati tanpa jamahan tangannya. Maka di antara kerumunan banyak orang itu muncullah seorang pendek yang bernama Sakeus. Dia berpikir dalam hatinya, andai kata aku bergabung dengan rombongan itu, percuma. Karena badanku akan menghambat aku melihat Yesus. Maka dia berlari dari jauh ke sana. Dan dia menunggu Yesus pada pojok jalan itu. Di atas sebuah pohon yang bernama pohon ara. Kristus berhenti pada pohon itu dan menatap ke atas. Sakeus, turunlah. Hari ini aku menumpang di rumah. Demikianlah jemaat kekasih, bahwa yang berkata Sakeus turunlah itu, dialah Yesus yang Maha Tahu. Kalau dia tahu nama Sakeus, dia tahu juga persoalan rumah tanggamu yang hampir hancur. Terjamalah ibu di belakang sana. Terjamalah ibu di pojok belakang sana, karena dia tidak tahu siapa lagi yang harus menerima pengaduan rumah tangganya. Tetapi cerita Sakeus dikaji begitu rupa, sehingga Sakeus yang di pohon ara itu Yesus tahu namanya. Kalau Yesus tahu nama Sakeus, dia tahu juga persoalanmu, hai ibu muda, kata pengkhotbah dari mimbar. Maka tanpa disadarinya cucuran air mata pun mengalirlah, karena kalimat pendeta tadi menyentuh hatinya. Tanpa disuruh berdoa, maka dikatupkan matanya dan dipanjatkan doa sederhana. Sementara khotbah pendeta lagi berjalan. Yesus, kau tahu persoalan Sakeus, kau tahu juga persoalanku. Haleluya, amin. Sekarang hambamu ingin pulang karena anakku sedang sakit perut. Saya berkata cuman begini saja. Tiba-tiba seorang pendeta dari Argentina yang punya anggota kurang lebih 3.500 orang di kota Buenos Aires. Dalam acara break, minum teh dan minum kopi. Maka dia semparin saya dan diterjemahkan oleh penterjemah, oleh pendeta Obed Alvarez sendiri. Dia berkata, pendeta ini ingin saya undang ke Argentina bulan Juli tahun 2002. Saya akan bikin satu konferensi pendeta dengan diperkirakan 1.500 pendeta dari berbagai tempat di Argentina dan mungkin juga dari negara-negara Amerika Latin lainnya. Dan saya minta pendeta ini menjadi pembicaranya. Waktu saya pulang ke tempat penginapan, diantar oleh panitia yang jemput saya di airport. Dia bilang, puji Tuhan tadi Pak, waktu Bapak memberikan ceramah bahwa Yesus Kristus harus ditinggikan, pelayanan harus kembali kepada Alkitab saja. Saya sangat puji Tuhan karena sebelum Bapak datang, pendeta-pendeta beberapa di 5 Peru sudah kasakusuk bahwa Bapak ini pendeta yang mungkin prosperity gospel. Pendeta yang memberitakan Injil kemakmuran. Tapi Bapak tidak beritakan itu. Bapak cuma berbicara tentang Yesus yang harus ditinggikan. Dan Alkitab saja yang harus dihotbahkan. Rupanya itu telah menghapus
Salah pikir mereka tentang Bapa. Dan salah pikir mereka tentang negara Indonesia, negara Bapa sendiri. Karena mereka berpikir mana mungkin dari negeri yang porak-poranda itu, yang hancur-hancuran sekarang bisa datang seorang pendeta yang katanya anggotanya banyak dan jemaatnya besar. Jemaat kekasih, karena itu hanya meninggikan Yesus Kristus merupakan panggilan kita. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, haleluya. Sudah tidak ada lagi yang lain yang perlu kita andalkan. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang Rasul Paulus berkata dia Allah. Yang harus ditinggikan, tiap lutut bertelut dan tiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu sasaran dan panggilan kita, tidak ada yang lain. Dan untuk itulah kita dipanggil. Untuk itulah kita dipercayakan berbagai rahmat, kasih dan karunia. Karena itu sangat terlalu sayang hendak dibahasakan apakah tindakanmu ini. Jika hanya karena sedikit pangkat dan kedudukan kau lepaskan Yesus dari genggaman tangan imanmu. Hendak dibahasakan apakah saudara, jika hanya karena seorang perempuan cantik dan seorang laki-laki tampan yang tidak seiman denganmu dan denganku juga, sehingga karena dia kau rela melepaskan Yesus Kristus Tuhan. Saya tidak tahu harus dibahasakan apakah dan diberikan apa predikatnya padamu. Jika hanya karena dunia ini dan sedikit hal-hal sementara kau rela lepaskan Yesus, haleluya, Tuhan yang dahsyat ini. Yesus berkata, apa untungnya bagi seseorang jikalau dia memiliki seluruh dunia ini tapi kehilangan keselamatan jiwanya. Kita sedang ada pada satu masa di mana tantangan iman sangat berkadar tinggi. Kita ada pada satu masa di mana hanya dengan pedang orang lepaskan Yesus di tangan. Haleluya. Hanya karena sedikit tumpukan uang, hanya karena sedikit pangkat yang sementara dan semu, orang rela melepaskan Yesus. Berapa banyak orang-orang penting di negeri ini yang telah merubah nama karena Kristus telah ditinggalkannya. Dia telah berubah imannya hanya karena sedikit pangkat dan kedudukan yang sementara. Doaku menyertai khotbahku hari ini, supaya kita apapun, lebih baik kita berkata pada diriku, biarlah aku miskin tidak punya apa-apa di dunia ini, asal punya Yesus di hatiku jauh-jauh lebih baik daripada segala dunia dan kekayaannya. Karena di mana Yesus ada, di situ ada kekayaan. Di mana Yesus ada, di situ ada kecukupan. Bukankah dia berkata, tengoklah burung yang ada di udara, tidak menanam, tidak pula mencangkul, tapi Bapamu di surga memeliharakan mereka. Apatah lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Yang dibutuhkan pada kita ialah keyakinan kita. Karena pada keyakinan kita ada berkat kita. Pada keyakinan kita ada kesembuhan sakit kita. Haleluya. Pada keyakinan kita ada kelepasan dari segala ikatan yang menjerat kita. Pada iman kita sajalah kuasa Tuhan disalurkan. Alkitab dengan tegas berkata, tanpa iman seorang pun tidak diperkenankan. Haleluya. Dan jemaat kekasih, Yesus sendiri mengungkapkan dirinya sebagai Tuhan dan Allah. Bukan saja sang nabi mengungkapkannya, bukan saja para rasul di antara lain Yohanes dan Rasul Paulus, tapi Yesus sendiri mengungkapkan dirinya sebagai Tuhan dan Allah. Satu waktu murid-muridnya bertanya kepadanya dalam Yohanes 10, Guru, kau selalu berbicara tentang Bapa. Kau berkata kau datang diutus Bapa. Kau berkata kau lakukan apapun bukan daripada dirimu, tetapi Bapa yang mengutusmu. Tunjukkan pada kami siapa Bapa itu. Yesus menatap mereka dan berkata, sekian lama kau berjalan dengan aku. Sekian lama kau telah duduk makan minum bersamaku. Masakan kau tidak tahu siapa Bapa itu? Lalu dia menatap mereka dan berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30 dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Itulah yang diungkapkannya kepada mereka. Kalau orang bertanya kepadamu, apakah benar kamu orang Kristen punya Allah tiga? Jawaban, tidak ada. Orang Kristen tidak menyembah Allah tiga. Orang Kristen cuma menyembah Allah satu, yang menampakkan dirinya dalam Bapa, Anak dan Roh. Berapakah Yakob Nahwa yang berdiri di depan saudara hari ini? Jawabannya satu. Tapi satu Yakob Nahwa yang berdiri ini ada tiga unsur terpisah yang menjadi satu di dalam dirinya. Yang pertama, badannya yang tinggi 1,65 meter. Giginya enggak rata. Kulitnya kematangan. Dibilang sawo matang tapi kematangan. Inilah yang kau lihat. Yakob pertama yang nampak dilihat mata. Ada Yakob kedua lagi yang enggak kelihatan. Namanya Yakob dalam bentuk jiwanya. Ada nyawa. Nyawanya Yakob adalah Yakob sendiri.
Tapi nyawanya kau tidak bisa lihat. Kau tidak bisa lihat nyawanya Yakub Nahuai. Tapi karena Yakub Nahuai punya nyawa, tangannya bisa digerakkan. Kanan habis nih, sekarang naik tukar, kiri lagi. Dia bisa angkat tangan dua-dua. No. Dia rentangkan nih. Dia turunin. Kenapa? Karena ada nyawa dalam dirinya. Kalau dia nggak punya nyawa, dia nggak bisa bergerak. Matanya nggak bisa dikedipin dan dibukain. Dia bisa nyengir. Karena ada nyawa di dalam dirinya. Kalau nggak ada nyawa, dia nggak beda dengan patung Gajah Mada. Karena ada nyawa, maka dia bisa bergerak. Tapi kalau cuma sampai di situ, maka Yakub tidak beda dengan ayam jago, dengan ayam betina yang begitu terang tanah mencakar terus sampai terbit, sampai terbenam matahari. Hanya makan tok yang menjadi sasarannya. Jadi kalau saya cuma sampai pada nyawa tok, maka saya tidak beda dengan kelinci. Saya tidak beda dengan ayam jago dan ayam betina. Nyanyian sekolah minggu berkata, kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tidak bisa sembahyang. Nah, yang bikin beda Yakub dengan kelinci adalah karena ada roh di dalam dirinya. Ada roh lagi, rohku, rohnya Yakub Nahuai. Tapi tidak juga kelihatan, nyawa nggak kelihatan. Roh tidak kelihatan. Ada dua unsur dalam diriku yang gak kelihatan. Rohku. Nah, roh itulah yang membuat aku membedakan. Bahwa ini perempuan ini bukan biniku. Perempuan ini adalah biniku. Nah, jadi karena roh membuat aku bisa bedakan. Mana biniku dan mana bini orang. Tapi kalau aku gak punya roh, aku lihat semua perempuan, aku kira biniku. Aku langsung peluk dan cium. Lah, nenek bilang itu berbahaya. Habis aku gak punya roh. Sama kayak ayam, dia gak bisa bedakan mana mamanya, mana adiknya yang perempuan. Dia gak bisa bedain. Kelinci juga gak bisa bedain. Mana kakaknya, mana adiknya. Dia gak bisa bedain. Karena apa? Dia gak punya roh. Nah, tapi karena di dalam diriku ada roh, maka aku tahu ini benar dan ini salah. Aku tahu ini najis dan ini suci. Aku bisa tahu ini jalan ke sorga dan ini jalan ke neraka. Seekor binatang tidak bisa tahu jalan ke sorga karena tidak punya roh. Dia punya nyawa tok sampai di situ. Tapi saya manusia punya roh. Saya bisa menyembah Allah. Saya bisa berdoa. Tetapi roh dan nyawaku gak bisa kelihatan. Tapi ada di dalam diriku menjadi satu. Berarti aku bukan tiga. Aku bukan rohku ada di sini, nyawaku ada di sini, dan badanku ada di tengah. Apa begitu? Tiga-tiganya gak kelihatan jadi satu. Satunya Yakub Nahuai, tubuhnya, jiwanya, rohnya. Makanya nyanyian lama yang berkata, tubuhnya waku, roh dan jiwa. Lah, habis namanya Om Pendeta bukan penyanyi. Beda dengan adik Angel, aduh mana dia tuh. Aduh, dia pergi ke sekolah minggu ya. Aduh, cakep banget suaranya tuh, aduh. Luar biasa. Om Pendeta sampai terharu. Kalau gak malu sama jemaat udah menangis saya. Haleluya. Kita lihat di sini bahwa sesungguhnya itulah ungkapan. Dia dan Bapa adalah satu. Memang tidak kelihatan. Hanya yang kelihatan adalah Yesus. Seperti aku kelihatan dalam bentuk jasmani. Anda ingin melihat Allah dalam bentuk kelihatan mata? Yesus Kristuslah orangnya. Karena itulah yang bisa dilihat mata. Seperti rohnya Yakub gak bisa kelihatan. Anda mau pingin lihat Om Yakub Nahuai, ya ini yang kelihatan. Enggak, Om Yakub yang nangis itu yang gak bisa kelihatan. Karena yang bikin aku menangis adalah jiwaku. Kalau jiwaku tersentuh lalu aku nangis. Tapi kau pingin melihat Yakub yang bikin dia menjadi penangis, enggak ada. Enggak, mau pingin lihat Om Yakobnya yang kelihatan, ya ini. Enggak, yang Om Yakub yang bikin dia sampai bisa berkomunikasi dengan Allah itu, yang gak bisa kelihatan karena rohnya. Nah, Allah itu roh. Sudah bisa lihat roh enggak?
Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, kau tidak bisa tahu dari mana angin itu datang dan kemana dia pergi. Siapa bisa tahu warna angin? Angin tidak berwarna. Tapi karena kau tidak lihat angin, lalu kau bilang angin tidak ada. Loh, keluar di situ lihat pohon mangga goyang no. Itu hasil pekerjaan angin. Kau nggak bisa, iya ada tuyul loh, ada tuyul. Orang tawa. Orang bilang bego itu bukan tuyul, angin. Oh angin tah. Karena kau bingung kan, lah lihat pohon goyang begini, kau kira itu tuyul yang menggoyangnya. Bukan angin. Angin nggak kelihatan, tapi karyanya ada. Zaman-zaman bulan Desember begini, coba kau pergi ke Ambon, naik perahu, gelombang setinggi-tinggi gunung. Karena musimnya nih musim angin dan gelombang. Sudah udah mulai bunyi berber, Oktober, November, Desember, berber itu udah ember penuh dengan muntah. Anda coba naik perahu mesti bawa ember karena tumpah. Gelombang kan perahu bebanting. Jadi sudah lihat di situ kan bagaimana dahsyatnya angin dan gelombang. Angin ciptakan gelombang. Dia bisa terbangkan genteng dari Kernolong sampai ke Tarutung. Jadi Iporus cuma tinggal ngomong saja, hei angin, bawa genteng dari Kernolong. Tinggal angin bawa genteng dari Kernolong sampai ke Tarutung. Persis di muka Iporus di HKBP di Tarutung. Haleluya. Nah, begitulah gambaran. Kristus berkata, aku dan Bapa satu. Mau pengen lihat Allah dalam bentuk mata, Yesus Kristuslah orang. Ya, sampai di surga, hei Tuhan Yesus, mana Bapa? Loh aku Bapaknya. Hah? Oh dia juga kamu. Karena aku yang bisa dilihat mata, yang lain gak bisa dilihat. Ya Bapak, ya aku. Enggak yang mau yang dilihat mata, ya aku. Aku yang mati tergantung di kayu salib itu. Ini tanganku lubang paku. Lihat no, cocokin jari, ayo taruh jari. Jadi orang Kristen gak menyembah Allah tiga. Orang Kristen cuma menyembah Allah setunggal. Bapa, Anak dan Roh. Seperti Yakob yang kelihatan. Nyawa Yakob yang tidak kelihatan. Roh Yakob yang tidak kelihatan. Seperti matahari. Ada mataharinya. Ada sinarnya. Ada rasa panasnya. Tiga hal berbeda. Tapi tetap matahari. Berapa matahari? Bukan tiga. Satu. Tapi satu yang menampakkan diri dalam tiga wujud. Mataharinya, sinarnya, dan rasa panas yang diciptakan. Ada kalau kita mengerti rumusan kimia H2O. H2O itu air. Es tetap H2O. Udara tetap H2O. Air H2O. Tiga benda berbeda. Tapi dia tetap H2O. Karena es itu cuma air yang beku. Dan udara cuma air yang menguap. Dia juga. Kalau Anda lihat es bilang air, orang tawa. Anda lihat udara, Anda bilang hujan. Mana hujan bego? Itu udara. Tapi dia juga. Saudaraku sekalian, karena itu Kristus adalah Tuhan yang bisa dilihat mata. Nah, kalau dia Tuhan, ada tiga hal yang mewarnainya. Yang pertama pikirannya, kedua perasaannya, ketiga kemauannya. Nah, berbicara soal pikiran Tuhan, dia Allah yang maha tahu. Tidak ada sesuatu yang tertutup bagi Tuhan Yesus. Nah, relakan saya baca Ulangan 29 ayat 29. Ulangan 29 ayat 29 berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Dengar sekali lagi Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan anak-anak kita sampai selama-lamanya. Berarti ada dua hal. Hal yang masih belum dinyatakan dan hal yang sudah dinyatakan. Yang belum dinyatakan itu Allah punya bahagian, sedangkan yang sudah dinyatakan itu bahagian saya, bahagian semua manusia sampai pada anak cucu kita.
sang nabi yang bernama Musa berkata, hal-hal yang masih tersembunyi itu bahagian Allah. Berarti pikiran Allah ialah dia mengerti hal-hal yang masih tersembunyi. Hal-hal yang masih tertutup Tuhan Allah tahu. Hanya kita tahu cuma sebatas yang kelihatan sudah. Yang sudah tersingkap. Itu kita tahu, kita kenal. Makanya diwujudkan dalam bentuk buku. Diwujudkan dalam bentuk kisah. Si nenek bercerita kepada anaknya. Anaknya bercerita kepada anaknya lagi. Opung bercerita kepada si cucu yang bernama Ucok sebelum tidur. Nah, ada begini. Hanya dia cerita tentang hal-hal yang sudah terungkap. Dia belum bisa bercerita tentang hal-hal yang belum kelihatan. Yang masih tertutup. Siapa bisa membukakannya? Tapi kalau Yesus Kristus Tuhan, dia mempunyai pribadi Allah. Berarti dia pribadi punya pikiran. Dan pikirannya itu bukan pikiran dangkal. Bukan pikiran yang nggak ngerti apa-apa. Apa yang ada di kemarin ada dalam pemikirannya. Apa yang sedang berlangsung sekarang ada dalam pengetahuannya. Hal-hal yang akan datang ada dalam pengetahuan dari Yesus Kristus. Kalau dia betul kita akui sebagai Allah, harus kita juga mempercayai bahwa dia punya pemikiran, dia punya pengetahuan yang tak terbatas. Dia tahu segala sesuatu. Seringkali kita bertanya, suffering why me? Penderitaan kenapa aku mengalaminya? Sehingga kita kadang-kala bertanya bahwa Tuhan mengadakan sesuatu tanpa pertimbangan, tanpa hikmat dan pemikiran yang jitu. Keliru pikiran itu. Pasti Tuhan tahu persis apa yang terjadi pada kita semua dalam simakan Tuhan. Allah telah mengkajinya begitu rupa. Berarti pemikiran dan keyakinan semacam ini membuat hidup kita menjadi enteng. Hidup ini menjadi ringan. Kadang-kala kita jurit, aduh betapa beratnya hidup ini. Berat hidup ini karena kita mengerjakan yang bukan bahagian kita. Kita mengerjakan bahagian yang punya Allah. Tadi dikatakan bahwa yang serba rahasia punya Allah. Yang sudah terungkap punya kita. Nah yang punya kita yang kita pikirin. Kenapa pikirin yang belum tak terjangkau? Kadang-kala kita duduk nanya-nanya sendiri, jawab-jawab sendiri, bikin khawatir sendiri. Kita duduk kita berkata gimana nih kak? Aduh dunia makin hari makin susah kak. Lihat aja kak, dolar makin naik kak. Aduh jangan-jangan tahun 2002 juga kali susah kak. Lah kita ini bukan politikus. Kita bukan keponakannya Amin Rais juga enggak. Tapi kalau ngomong politik kok canggihnya banget gitu. Kita duduk pikir-pikir sendiri, timbang-timbang sendiri lalu khawatir sendiri. Yang sudah terbuka itu yang kau pikirkan. Yang Tuhan kasih dalam tangan olah. Jangan yang belum dalam tangan masih di ngawang-ngawang sana. Lalu bilang begini, harapkan hujan di langit, air di tempayan dicurahkan. Dengan harapan nanti hujan air turun banyak. Lah belum ketahuan. Itu cuman baru mendung. Angin tiup lalu mendung hilang, awan cerah datang. Lah udah keburu tuang air di tempayan. Di sini hilang, di sana hilang. Akhirnya gigit jari. Tuhan Allah tidak berpikir yang demikian. Dia Allah yang dahsyat. Pikirannya begitu luar biasa. Dia mau pingin bagi sekelumit pikiran itu bagi kita. Asal kita memintanya. Dan dia tidak segan-segan untuk membuka rahasia bagi kita. Yeremia 33:3 berkata, berserulah padaku. Dan aku akan menjawab engkau. Dan membukakan padamu rahasia-rahasia yang akan datang. Itu kata Yeremia 33:3. Karena itu seringkali kita bikin julukan, kita bikin semacam katakanlah teka-teki. Ada pertanyaan bilang sebutkan nomor telepon Tuhan. Lalu yang satu berkata nomor telepon Tuhan 333. Pesawatnya 77. Hah? Apa tadi? Pesawat Tuhan 333, telepon Tuhan 333, pesawatnya 77. Apa maksudnya? Yeremia 33:3 yang berbunyi, berserulah kepadaku, maka aku akan menyaut engkau dan memberitahukan padamu perkara-perkara yang akan datang. Pesawat 77 adalah Matius 7:7. Mintalah maka kepadamu akan diberi, carilah maka kamu mendapat, ketoklah pintu maka bagimu pintu akan dibukakan. Jadi kalau orang mau tanya sama Tuhan, bro, tolong kasih nomor telepon Tuhan. Bilang nomor telepon Tuhan berapa? 333. Pesawatnya 77. Selesai, tinggal kau putar. Dan begitu kau putar satu kali belum ring karena ada
Ada banyak yang masuk saluran. Jadi Tuhan bilang delay nak. Tapi cepat tidak, jawaban itu tergantung hatimu. Kalau hatimu bilang Tuhan untuk kemuliaan namamu saja, maka hari ini kau putar, hari ini langsung kering. Halo. Kalau orang di 5 Pro bilangnya olo. Kan kita baru pulang dari 5 Pro nih. Masing-masing orang dengan caranya dong. Kalau di Jakarta, halo. Kalau di Hong Kong, wei. Coba terima telepon di Hong Kong, wei. Itu juga artinya halo. Kalau di Korea, yoboseo. Kalau di 5 Pro, olo. Jadi kalau kita sambut telepon boleh coba. Habis kebaktian orang telepon kering, olo, orang pikir ini orang gila kali. Kenapa Eda jadi begini Eda? Enggak, Eda lagi latah sama Om Pendeta tadi, olo. Itu kalau sampai di 5 Pro baru olo. Kalau sini jangan. Haleluya. Jadi kita lihat di sini Tuhan Yesus yang kita sembah Maha tahu ya. Haleluya. Dia tahu susah kita ya, jangan takut itu. Jangan takut lae, amang. Oh haleluya. Enci engkau. Oh jangan takut, ensok. Haleluya, ada Tuhan. Luar biasa. Dia Maha tahu, tenang aja. Yang penting kau berserah kepadanya. Aku berserah. Pokoknya kau berserah ya. Luar biasa, jangan takut. Tuhan tahu siapa yang bikin susah di negeri ini. Lapor sama dia. Nanti dia yang beresin. Jangan takut. Haleluya. Dia tahu di mana Osama bin Laden ada. Haleluya. Nanti kalau kau pergi ke Amerika, tolong kasih tahu sama Presiden George Bush, jangan susah-susah. Tuhan Yesus tahu di mana Osama bin Laden ada. Cuma Tuhan Yesus sengaja ngumpetin dia untuk bikin Pak Presiden George Bush bergantung sama Tuhan Yesus. Iya, saya pikir-pikir bingung juga saya. Saya di Amerika hampir 3 minggu. Saya dengar-dengar di sana di Amerika berdoa di sekolah nggak ada. Gak boleh berdoa di sekolah. Mulai dari playgroup sampai tingkat universitas gak ada doa di sekolah. Sudah bikin doa di sekolah, wah itu bisa perang besar itu. Tapi di dolar mereka ditulis, in God we trust. Kita percaya akan Allah, kira-kira begitu. Tapi kenyataannya di lapangan gak begitu. Jadi Tuhan ini sungguh-sungguh lagi ajar orang Amerika untuk berharap sama Tuhan. Saya pikir-pikir kalau itu terjadi mungkin di negara yang mungkin anti kekristenan yang gak heran ya. Kalau doa di sekolah gak boleh. Lah ini di negara Kristen yang tulis in God we trust tapi gak ada doa di sekolah. Saya dengar sekarang ini di mana-mana mereka pasang slogan God bless America, God bless America. Di mobil-mobil ditulis stiker, dipasang God bless America. Di airport begitu kita mau berangkat ada bendera Amerika besar. Doilah, kira-kira mungkin sekitar 10 meter kali 15 meter. Gede sekali. Tulis itu besar-besar. God bless America. Tapi di sekolah gak boleh pakai God. Mereka cepat gak boleh pakai gitu. Kadang-kadang kita bingung. Jadi sekarang ini Tuhan sedang ajar mereka untuk kembali kepada Yesus Kristus. Pokoknya apapun persoalan yang kita hadapi tujuannya cuma sama. Supaya bahwa kita lebih dekat pada Tuhan. Biar kita semakin setia, semakin mengasihi Tuhan. Yang kedua berbicara soal Kristus mempunyai pribadi, dia bukan saja punya pikiran. Dia punya perasaan. Dan perasaan Tuhan diwarnai dengan kesucian, keadilan, kemurahan, kebaikan, dan kebenaran. Ya kita menghadapi Tuhan yang adil. Dia tidak pernah bertindak salah. Jangan bilang gak adil Tuhan. Umat Tuhan di negeri ini banyak penderitaannya. Jangan bertanya begitu. Dia Allah yang adil. Perasaannya diwarnai dengan keadilan. Perasaannya diwarnai dengan kemurahan. Artinya kalau datang sama Tuhan, Tuhan yang perasa. Kalau saudara minta 1 dia kasih 5. Apalagi minta 5. Jadi kita mesti datang dengan konsep berpikir begitu. Bahwa kita datang pada Tuhan yang baik dan murah. Murah artinya minta 1 dapat lebih dari 1. Minta 5 lebih dari 5 kita dapatkan hasilnya. Karena itu ajakannya mintalah maka kepadamu akan diberi. Minta kecil dapat kecil, minta sedang dapat sedang, minta besar dapat besar, minta amat besar dapat amat besar.
Karena kita datang pada Tuhan yang ada punya perasaan. Kalau kita datang sama orang yang gak punya perasa, minta sampai penat bibir, tetap dia ngelongo lihat kita karena gak punya perasaan. Kita datang sama Tuhan yang perasa. Perasaannya diwarnai keadilan, kekudusan, kebenaran, kemurahan, dan kebaikan. Yang berikut dia punya kemauan. Allah punya kemauan. Dan kemauannya bebas. Tidak seorang yang bisa menghambat kemauannya. Angin puting beliung tidak bisa menghambat kemauannya. Kalau Tuhan Allah sudah bertindak sesuatu, tidak ada satu tangan yang berani menghalanginya. Kalau dia sudah tutup pintu, tidak ada satu tangan yang berani membuka. Kalau dia sudah buka pintu, tidak ada satu tangan yang berani menutupkannya. Berbicara soal kemauannya yang luar biasa. Karena itu kita tahu bahwa dia Allah yang bebas, tak terikat oleh apapun. Karena itu dia disebut Maha Hadir. Yang kedua dan yang terakhir, Tuhan Yesus Kristus disebut Tuhan Allah, berbicara perihal kuasanya sebagai Allah. Kuasanya tak terbatas. Hanya pada saat dia meminjam lembaga tubuh manusia lah keterbatasan itu ada. Karena pada waktu dia meminjam lembaga tubuh manusia, menjadi sama seperti manusia, maka dia ada di Yerusalem, berarti dia tidak ada di Bethlehem. Dia ada di Bethlehem, dia tidak ada di Betani. Pada saat dia meminjam lembaga tubuh manusia lah keterbatasan mewarnainya. Tapi setelah dia tinggalkan itu, kembali ke surga, dan dia datang dalam bentuk Roh Kudus mewakili dirinya, maka dia tak terbatas. Roh Kudus bisa hadir di 1000 tempat berbeda pada saat ibadah yang sama sedang berlangsung. Dia datang kembali dalam bentuk roh. Dan Roh Kudus datang untuk menolong dan memberkati kita. Kuasanya begitu kekal. Kuasanya ada di mana saja, kapan saja, dan bagi siapa saja yang percaya kepada kesanggupannya. Dan kuasanya mempunyai tujuan untuk kebahagiaan kita dan untuk kehormatan dan kemuliaan namanya. Hampiri dia hari ini. Dia ada di antara kita. Mari kita bangkit berdiri.